Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Bear Brewing. Di sini kita akan menjelaskan tentang proses bisnis dari kelompok kami. Sebelum kita masuk ke penjelasan, kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Naufal Hardika Hisyam dengan NPM 039. Yang kedua, Restu Abdullah Nugroho dengan NPM 044. Yang ketiga, Morafi Akbar Launu dengan NPM 048. Dan yang terakhir, saya sendiri, Farhan Maulana dengan NPM 050. Bear Brew Drink merupakan usaha di bidang P&B yang menjual minuman dingin. Bear Brew merupakan minuman kemasan yang praktis dengan inovasi baru, dengan perpaduan susu murni dan susu kental manis. Minuman ini termasuk minuman kekinian yang biasa diminati oleh remaja-remaja. Minuman ini cocok buat cuaca sekarang yang cenderung panas dengan perpaduan susu dan rasa buah yang membuat rasanya segar. Eh, Manajer dengan saya sendiri Farhan Maulana. Tugas serta tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang manajer diantaranya yang pertama merencanakan rencana bisnis mulai dari target penjualan dan strategi penjualan. Yang kedua, melakukan koordinasi dari semua anggota departemen. Yang ketiga, mengatur jadwal penjualan. Yang keempat, membagi sistem kerja dari setiap anggota. Yang kelima, bertanggung jawab atas berjalannya bisnis. Yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil dari bisnis Bear Brewing. Selanjutnya, Departemen Keuangan dengan nama Naufal Hadika Isyam. Tugas serta tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang yang bergerak di bagian Departemen Keuangan, diantaranya yang pertama, perencanaan modal dari awal bisnis. Yang kedua, menyimpan struk belanja dan nota. Yang ketiga, membagi keuntungan dari hasil penjualan. Yang terakhir, mengatur alur kas biar drink. Selanjutnya, Departemen Operasi dengan nama Muharafi Akbar Launu. Tugas serta tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang yang bergerak di bagian Departemen Operasi diantaranya yang pertama, melakukan perhitungan jumlah pesanan produk. Yang kedua, memprediksi bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi. Yang ketiga, mempersiapkan dan melakukan belanja dari semua keperluan produk. Yang terakhir, melakukan produksi produk dari bisnis Bear Drink. Selanjutnya, Departemen Marketing dengan nama Restu Abdullah Nugroho. Tugas serta tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang yang bergerak di bagian Departemen Marketing diantaranya satu, mempromosikan penjualan Bad Building secara online. Yang kedua, membuat iklan dan akun sosial media dari Bad Building. Yang ketiga, mengantarkan produk ke pembeli atau customer. Yang terakhir, memastikan produk aman sampai ke tangan pembeli atau customer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Restu. Untuk alur proses bisnis merujuk pada langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui oleh suatu bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Alur proses bisnis membantu dalam pemahaman, dokumentasi, dan analisis bagaimana aktivitas-aktivitas berbagai departemen atau fungsi dalam suatu organisasi saling terkait dan berinteraksi. Proses bisnis berfungsi sebagai pendekatan sistematis yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditentukan. Proses bisnis juga membantu untuk memetakan setiap tugas dan aktivitas untuk memaksimalkan atau membuat setiap fungsi menjadi efektif. Selain itu, proses bisnis juga memberikan pandangan yang jelas untuk memahami cara kerja yang lebih baik. Untuk diagram alur bisnisnya, yang pertama kita melakukan survei pasar, terus membuat strategi pemasaran, lalu menghitung modal usaha, dan menentukan harga produk. Setelah itu, kita membuat iklan produk, lalu pembuatan konten untuk diposting ke media sosial, lalu apabila konten kita atau iklan kita diterima oleh customer, maka customer akan memesan produk kami, lalu kami melakukan proses pencatatan pemesanan, lalu membuat penjadwalan pengiriman. Setelah penjadwalan pengiriman selesai, kita menyiapkan bahan-bahan untuk melakukan produksi. Setelah produksi jadi, kita melakukan pengiriman produk sesuai
dengan penjadwalan pengiriman tadi. Lalu produk sampai pada customer, lalu customer melakukan pembayaran. Apabila customer tersebut memberikan testimoni, kita memposting testimoni tersebut pada konten kita. Apabila customer tersebut tidak melakukan testimoni, maka proses tersebut selesai. Untuk strategi pengembangan bisnis, satu, pengembangan produk. Pengembangan produk yang dijalankan dengan menciptakan produk dengan keinginan pasar dan pengembangan dari segi varian rasa maupun dari segi perbaikan bahan yang digunakan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Dua, pengembangan pasar. Meningkatkan pangsa pasar dengan melakukan riset pasar dan memperluas jangkauan pemasaran sehingga dapat mengetahui seberapa besar keinginan dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk menunjang pemasaran produk dan meningkatkan efisiensi produktivitas dengan lebih mudah. Yang terakhir, evaluasi secara berkala. Meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam segi strategi, sistem penjualan, sistem keuangan, dan produktivitas untuk menunjang tercapainya tujuan bisnis. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.